Lo pikir Kamboja cuma soal judul yang legal dan kontroversial Asia Tenggara? Salah besar. Gimana kalau gue bilang ada desa di sana di mana cewek-cewek punya gubuk khusus buat nyoba-nyoba cinta? Atau ada tirai pink yang digantung di depan rumah sebagai tanda kalau si Nona lagi nyari suami? Dan yang paling bikin merinding, ada perempuan yang kulitnya sengaja dikasih tato tanda rahasia cuma gara-gara dia terlalu cantik. Ini bukan dongeng guys, ini Kamboja, negara yang penuh misteri aneh, menakjubkan, dan totally di luar ekspektasi loh. Tahan napas, dan siap-siap terkejut, karena gue bakal kasih tahu 7 fakta mengejutkan 100% real tentang Kamboja yang mungkin belum pernah lo dengar sebelumnya. Ready? Let's go! Tetaplah penasaran, tapi jangan lupa batasan. 1. Kamboja, Jembatan Budaya Asia Tenggara. Oke guys, mari kita mulai dari yang basic dulu. Kamboja itu secara resmi namanya Kerajaan Kamboja, dan posisinya itu strategis banget di Asia Tenggara. Bayangin aja, negara ini kayak jembatan yang menghubungkan Thailand, Laos, dan Vietnam. Luasnya sekitar 181,035 km persegi, kira-kira seukuran negara bagian Washington di Amerika. Mungkin kedengarannya kecil, tapi jangan salah. Di negara sekecil ini berdiri salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia, Angkor Wat. Dan tahu nggak sih, kuil ini begitu penting sampai-sampai masuk ke bendera nasional mereka. Itu simbol kebanggaan budaya dan sejarah yang udah mengakar dalam banget. Populasinya sekitar 17 juta orang, mayoritas suku Khmer, ditambah etnis Tionghoa, Cham, Vietnam, dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Iklimnya tropis monsun, panas sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Yang menarik, dari Mei sampai Oktober itu musim hujan. Dan periode ini justru yang bikin sawah-sawah mereka subur. Makanya, Kamboja jadi salah satu eksportir beras terbesar di kawasan. Bahasa resminya Khmer, tapi surprise, bahasa Inggris makin populer, terutama di area wisata dan pusat bisnis. Pariwisata mereka booming banget, bukan cuma gara-gara Angkor Wat yang menarik jutaan pengunjung, tapi juga karena keramahan penduduk lokal dan tradisi budaya yang luar biasa kaya. 2. Sampeah, cara salam yang penuh makna. Nah ini nih, yang bikin gue fascinated. Di Kamboja, orang gak berjabat tangan, pelukan, atau lambaian tangan kayak di Amerika. Mereka punya cara salam sendiri yang disebut sampeah. Caranya, telapak tangan dirapatkan di depan dada sambil sedikit membungkuk. Kedengarannya simple kan? Tapi tunggu, ada sistem sosial dan budaya yang rumit banget di balik gerakan sederhana ini. Yang bikin gue amazed adalah posisi tangan dan cara membungkuk itu reveal status orang yang kalian sapa. Buat orang biasa, tangan di level dada. Buat orang yang lebih tua, tangan naik ke dagu atau dahi. Dan kalau kalian sapa biksu atau keluarga kerajaan, tangan harus naik sampai hampir ke ubun-ubun. Tapi sempia bukan cuma buat say hello doang guys. Orang Kamboja pakai ini buat minta maaf, ngucapin terima kasih, kasih selamat, bahkan buat berdoa. Satu gerakan, berlapis-lapis makna. Yang paling beautiful, setiap gerakan itu datang dengan kerendahan hati. Merapatkan telapak tangan itu kayak reminder buat diri sendiri. Aku nggak lebih tinggi dari kamu. Aku respect sama kamu. Jadi kalau orang Kamboja nyapa kalian dengan sampiah, mereka bukan cuma bilang halo, mereka kasih kalian respect, berkah, dan niat baik sekaligus. Pernah nggak sih kalian disapa pakai sampiah? Komen ya. 3. Tirai pink. Tradisi cari jodoh yang menggemaskan. Oke guys, ini dia fakta yang bikin gue ketawa sekaligus terharu. Di desa-desa pedesaan Kamboja, instead of pakai Tinder atau Facebook dating, beberapa keluarga punya cara tradisional yang super sweet buat bilang, kami punya anak perempuan usia nikah yang masih single nih. Gimana caranya? Mereka gantung tirai pink muda di depan rumah. Guys, ini bukan cuma adorable, tapi ini berakar dari tradisi turun-temurun. Ini membantu cowok-cowok muda yang serius nyari istri yang gentle dan pekerja keras buat spot dan kenal sama anak perempuan dari keluarga itu. Gak perlu kata-kata, cuma satu tirai pink, dan seluruh desa udah paham pesannya. Perempuan Kamboja itu terkenal dengan kulit yang sun-kissed, tubuh yang mungil, fitur wajah yang delicate, dan sifat yang tenang dan gentle. Tapi jangan salah sangka ini kelemahan ya. Mereka mungkin gak banyak ngomong, tapi kalau soal cinta, mereka tulus dan dalam banget. Di ibu kota Phnom Penh, banyak perempuan yang kerja di industri pariwisata, service, atau perusahaan asing, bikin mereka incredibly polite dan graceful kalau berinteraksi sama orang asing. Menariknya, Kamboja mengalami sekitar 3.000 sampai 4.000 pernikahan internasional setiap tahun, dan angka ini terus tumbuh. Perempuan Kamboja especially admire pria Amerika, Prancis, Korea, dan Jepang. Percaya,
kalau pria western itu lebih sopan, serius, dan equal dalam pernikahan. Jadi kalau kalian lagi nyari perempuan yang gentle, traditional, tapi punya strong personality, keep an eye out buat tirai pink itu. Siapa tahu itu window of love yang lagi nunggu kalian. 4. Pernikahan tradisional. Semakin lama semakin berkat. Guys, di Kamboja ada kepercayaan. Semakin lama upacara pernikahan, semakin besar respect yang ditunjukkan, dan semakin banyak keberuntungan yang datang ke pasangan itu. Semuanya dimulai dengan ritual symbolic hair cutting, di mana pengantin duduk di depan altar yang didedikasikan buat ancestors mereka. Living angels, biasanya anggota keluarga yang pakai kostum, gently touch gunting ke rambut mereka. Bukan buat potong beneran ya, tapi buat simbolis wash away the past, dan prepare mereka buat kehidupan baru yang pure sebagai suami istri. It's sacred and feels almost like something from ancient ritual. Pengantin perempuan ganti baju jadi 3-5 traditional Khmer wedding dresses, masing-masing dengan warna, hairstyle, dan set perhiasan yang berbeda. Ini sering disebut mini royal ceremony, karena pengantin perempuan looks like real-life Apsara goddess straight out of Angkor Wat carvings. Dan masih ada lagi, during the wreath tying ritual, pasangan harus duduk diam berjam-jam, sementara elder bergantian nyikat benang merah di pergelangan tangan mereka. Setiap benang carries a blessing, piece of advice, atau kadang funny warning kayak, kalau kamu selingkuh, benang ini bakal magically kasih kamu pelajaran. Salah satu bagian paling unusual happens at midnight. Pengantin pura-pura bangunin satu sama lain, nyalain lampu, dan buka pintu buat welcome spirit of luck ke rumah mereka. Seremoni ini dipercaya bring lifelong happiness dan prosperity. Meskipun pasangan modern, sometimes ngaku mereka cuma pura-pura doing it, karena too sleepy. That's the beauty of Cambodia. Ancient traditions masih hidup vibrant di modern life. It's a country where weddings bukan cuma about love, tapi about preserving the soul of cultural heritage mereka. 5. Orang Kamboja lebih suka emas daripada bank. Kalau kalian pikir orang Kamboja nabung uang di bank kayak orang-orang di tempat lain di dunia, think again. Di Kamboja, emas itu the real bank. Seriously guys, kalian bisa nemuin toko emas everywhere, dari sudut pasar lokal sampai right next to barbershop. Orang sini punya habit beli emas instead of simpen uang di rekening bank. Alasannya simple, emas gak lose value, gampang disimpan, gampang dijual, dan looks classy too. During weddings atau New Year celebrations, jangan surprised kalau kalian lihat pengantin perempuan pakai so much gold di leher sampai kayaknya barely bisa napas. It's not just jewelry, it's a symbol of financial security. Menariknya, banyak orang Kamboja yang bahkan gak punya rekening bank. Tapi tanya, mereka berapa gram emas yang mereka punya di rumah? They'll tell you the exact number without missing a beat. Dan kalau kalian jalan-jalan di Phnom Penh dan lihat toko emas masih nyala jam 9 malam, don't worry. Someone probably just jual motor mereka buat beli gelang baru yang shiny. Di Kamboja, emas bukan cuma wealth. It's a way of life, it's culture, it's style. Dan it's how people hold on to hope in the most sparkling way possible. 6. Tarian Apsara, harta budaya yang sakral. Guys, Apsara bukan cuma tarian biasa. Ini adalah bentuk seni Kamboja yang paling sakral dan refined. Tarian ini berasal dari gambaran bidadari surga di mitologi Hindu yang diukir dalam relief batu kuno di Angkor Wat. Sepintas mungkin kelihatan lambat dan lembut, tapi nguasain tarian Apsara artinya harus belajar 1.500 gerakan tangan yang berbeda. Setiap gerakan jari, tatapan mata, atau senyuman halus punya makna simbolis, mengekspresikan alam, alam semesta, cinta, atau bahkan turunnya hujan yang lembut. Para penari Apsara pakai kostum tradisional yang luar biasa rumit, sampot yang mengalir, sabuk emas, dan mahkota yang mirip penutup kepala dewi. Yang lebih memukau lagi, para penari Apsara mulai latihan dari usia yang sangat muda, kadang seumur 6-7 tahun. Mereka harus berlatih setiap posisi tangan dan langkah dengan disiplin, hampir kayak bela diri. Terpilih jadi penari Apsara itu kehormatan yang luar biasa. Guru tari dengan teliti mengamati tangan, mata, dan bahkan kelembutan lutut gadis-gadis muda buat nemuin bakat alami. Satu hal yang bikin kagum banyak turis internasional adalah bagaimana para penari Apsara gak menunjukkan tanda kelelahan sepanjang pertunjukan. Wajah mereka tetap tenang, dan setiap gerakan mengalir seolah mereka bagian dari mimpi ilahi. Makanya kalau kalian berkunjung ke Kamboja tapi belum nonton tarian Apsara, kalian baru menggaruk permukaan budaya Khmer aja. 7. Kehidupan di Phnom Penh, harmoni masa lalu dan masa kini. Bayangin kalian berdiri di jantung Phnom Penh, ibu kota Kamboja yang penuh warna di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam ritme yang unik banget. Di pagi hari,
Kota ini bangun dengan suara lonceng kuil, pedagang kaki lima yang berteriak dari gerobak dorong jual bubur nasi, kue kelapa, atau es kopi Kamboja. Jalanan berkelok-kelok di antara bangunan Colonial Princess yang tua dan gedung pencakar langit yang mengkilap, di mana tuk-tuk meluncur melewati arus sepeda motor dan SUV dalam apa yang kelihatan seperti kekacauan, tapi entah gimana bisa bekerja dalam harmoni yang sempurna. Phnom Penh gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lambat. Kota ini bergerak dengan pace yang santai ala mereka sendiri. Mau ngerasain detak jantung kota ini? Langsung aja ke pasar malam Phnom Penh. Dengan cuma beberapa dolar, kalian bisa beli baju tradisional, cobain daging sapi bakar yang dibungkus daun pisang, atau ngobrol sama pengrajin ukir kayu yang senyumnya hangat banget. Pasar ini bukan cuma buat belanja. Ini tempat di mana budaya Khmer hidup lewat makanan, musik, dan tawa di bawah langit malam. Saat sore tiba, Phnom Penh menunjukkan sisi romantis yang mengejutkan. Di sepanjang sungai Sisowath, penduduk lokal berkumpul buat ngemil, main bulu tangkis, atau bahkan dance zumba langsung di trotoar. Para turis pergi ke sky bar kayak Eclipse atau Sora, di mana mereka minum koktail sambil nonton matahari terbenam merah menyala di atas sungai Mekong yang tenang. Gak ada hari di Phnom Penh yang terasa lengkap tanpa sentuhan yang sakral. Kunjungi istana kerajaan, di mana atap emas berkilauan kayak sesuatu dari legenda, atau cari kedamaian di Wat Phnom, satu-satunya kuil di atas bukit di kota ini, tempat yang tenang buat refleksi di tengah hiruk pikuk kota. Tapi yang benar-benar bikin Phnom Penh tak terlupakan bukan pemandangannya, makanannya, atau lampunya, tapi orangnya. Dari pedagang kaki lima sampai sopir tuk-tuk, mereka nyapa kalian dengan senyuman tulus yang menyambut bahkan kalau kalian gak bisa ngomong sepatah kata pun dalam bahasa Khmer. Nah guys, gimana? Udah pada tercengang belum sama 7 fakta gila tentang Kamboja ini? Gua pribadi udah masukin Kamboja ke daftar tempat yang wajib gua kunjungi setelah riset mendalam ini. Dari tradisi tirai pink yang bikin gua pengen ketawa sekaligus terharu, sampai tarian Apsara yang bikin gua merinding karena keindahannya yang luar biasa. Kamboja itu bukan cuma soal Angkor Wat guys, masih banyak banget hal menakjubkan yang tersembunyi di balik permukaan. Jujur, gua baru sadar kalau negara-negara di Asia Tenggara itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Kita sebagai tetangga harusnya lebih kenal sama mereka kan? Kalau kalian excited sama konten kayak gini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe buat konten travel dan budaya yang lebih bikin melongo lagi, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Oh iya, gue penasaran nih, dari 7 fakta tadi, mana yang paling bikin kalian terkejut? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada negara lain yang pengen kalian tahu fakta-fakta uniknya, sebutin juga dong. Buat yang udah pernah ke Kamboja, share pengalaman kalian juga di komentar. Gue pengen tahu, apakah kalian pernah lihat langsung tradisi-tradisi yang gue bahas tadi? Sampai jumpa di video berikutnya.